Baik, langsung saja Bapak menjelaskan mengenai statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang tata cara bagaimana pertama mengumpulkan data, yang kedua menyajikan data, yang ketiga mengolah data, yang keempat menganalisa data, dan yang kelima membuat kesimpulan. Data bisa dikatakan sebagai kumpulan informasi. Seandainya informasinya cuma satu, maka namanya datum. Berarti kalau misalkan data siswa kelas 12 IPS 1, artinya lebih dari satu siswa. Karena dalam judulnya adalah data. Kalau datum itu data tunggal. Kalau cuman nilai matematika Andri 10, berarti itu adalah datum karena datanya cuma satu. Selanjutnya ada sampel dan populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sedangkan keseluruhan dari objek penelitiannya itu sendiri dikatakan sebagai populasi. Misalkan kalian ada seorang guru ingin meneliti nilai matematika di SMA 2 Banjarsari. Berarti populasinya adalah seluruh siswa SMA 2 Banjarsari yang belajar matematika. Karena terlalu banyak, biasanya yang diambilnya itu cuman beberapa contoh. Kita ingin mengambil sampelnya adalah kelas 12 IPA 1. Maka kelas 12 IPA 1 bisa mewakili siswa di SMA 2 Banjarsari yang belajar matematika. Maka kita katakan penelitian ini populasinya adalah SMA 2 Banjarsari, siswa dari SMA 2 Banjarsari. Sedangkan sampelnya kelas 12 IPA 1 yang dijadikan objek penelitian. Baik, selanjutnya dalam statistik selain ada sampel dan populasi, kemudian tadi ada data, yaitu merupakan kumpulan informasi. Data dibedakan menjadi berdasarkan jenisnya, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif berkaitan dengan kualitas, berarti data tersebut bukan dalam bentuk angka. Contohnya, pendidikan orang tua, ada yang hanya tamatan SD, SMP, atau SMA dan perguruan tinggi. SD, SMP, SMA dikatakan data kualitatif karena bukan berbentuk angka. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan jenisnya ada data kuantitatif. Maka kebalikannya, data ini merupakan data berbentuk angka. Contohnya nilai matematika, tinggi badan, berat badan, itu merupakan data kuantitatif. Kemudian ditinjau dari cara memperolehnya. Cara memperolehnya, data itu dibedakan menjadi dua, yaitu data cacahan dan data pengukuran. Data cacahan semacam nomor rumah. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita cacah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kira-kira ada nggak nomor rumah 7,9? Nggak ada. Yang ada itu hanya nomor 7 atau nomor 8. Nggak ada nomor rumah 1,2. Yang itu ada nomor 1 atau nomor 2. Itu dikatakan sebagai data cacahan. Contoh dari data cacahan adalah nomor rumah. Satu lagi berdasarkan cara memperolehnya ada dengan data pengukuran. Data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, kita ingin menimbang berat badan. Kemungkinan dari kalian ada yang berat badannya 49,7. Ada komanya. Mungkin nggak? Sangat mungkin sekali. Berat badan di antara 49 dan 50 itu banyak sekali. Itu diperoleh dengan cara mengukur. Jadi kemungkinan besar data yang diperoleh dengan cara mengukur itu menghasilkan sebuah koma atau desimal. Sedangkan data yang diperoleh dengan cara dicacah itu adalah bulat. Ada perbedaan antara makna statistika dengan makna statistik itu sendiri. Kalau statistika adalah cabang dari ilmu matematik yang mempelajari tadi pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisa, dan kesimpulan. Sedangkan statistik, ini merupakan ciri numerik dari suatu populasi, dari suatu sampel. Misalkan kalian di SMA 2 Banjarsari, berapa sih rata-rata nilai matematika?
Oh, 32,4. Nah, yang dikatakan dengan rata-rata itu dikatakan statistik. Nah, apalagi statistik? Kalian suka melihat grafik tabel. Nah, itu pun dikatakan sebagai grafik tabel data statistik. Ya. Jadi statistik dengan statistika beda. Kalau statistika ilmunya, kalau statistik produknya. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak berikan ke kalian. Selanjutnya untuk penugasannya, coba kalian rangkum materi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, untuk lebih jelasnya nanti Bapak kirim fotonya. Ya, foto rangkumannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.